Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih karunia rahmat Tuhan. Mari kesempatan yang baik dan indah sore malam hari ini kita bisa kembali bersekutu secara online, ibadah doa penyembahan kita. Mari kita datang dengan kerendahan hati, dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk kita sungguh-sungguh meninggikan Dia menjadi kepala di dalam kehidupan kita, supaya Dia melawat, menjawab setiap doa-doa kita. Puji nama Tuhan. Saya jemput sidang jemaat yang di rumah untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan lebih dahulu bersehati berdoa menyerahkan ibadah kita. Haleluya. Engkau Bapa yang setia, dimanapun kami berada dan apapun yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terkadang kami ada di lembah gelap, terkadang kami menghadapi awan gelap, terkadang kami menghadapi pencobaan. Tetapi satu yang kami yakini, Tuhan beserta dengan kami, sehingga kami tidak pernah mundur, kami terus maju, karena kami punya Tuhan yang terbesar dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, datang dengan kerendahan hati, menyembah, memuji kebesaran Allah yang Maha Kudus, Maha Tinggi di sorga. Roh Kudus urapi kami semua, sehingga kami semua dimampukan untuk menjadi penyembah-penyembah Bapa yang benar. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal sampai pada akhirnya. Urapi jemaat-Mu, urapi kami para pelayan-Mu Tuhan. Segala gangguan kuasa kegelapan iblis setan apapun bentuknya, kami mau tolak, hancurkan, enyahkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Kami mau masuk lebih dalam hadirat-Mu, bertemu muka dengan Kau Yesus, kekasih jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kami tahbiskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat Tuhan. Awan kemuliaan. Mari kita buka hati, buka suara. Kita puji Dia, kita sembah Dia. Dia layak menerima semua itu. Haleluya. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Amin. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya. Ku rindukan. Kau lihat kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Memenuhi
memenuhi hati kami Bapa. Roh-Mu sujud menyembah ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah, biar awan kemuliaan-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati. Biar awan kemuliaan-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi sekali lagi. Biar awan kemuliaan-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati. Curahkan Roh Kudus-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Engkau lihat, Engkau dengar Tuhan, hati yang rindu bersyukur padamu, hati yang rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu awan kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus memenuhi kami bait suci-Mu, kami bait suci-Mu Roh Kudus, kami bait suci-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami buka hati kami berseru bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai hidup kami, Kau melindungi, Kau menjaga kami Tuhan setiap waktu, dimanapun, apapun yang terjadi. Bapa, awan kemuliaan-Mu menerangi hidup kami selamanya. Haleluya, syukur. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan yang benar. Kami naikkan syukur bagi-Mu hanya untuk-Mu Bapa yang kekal. Kami naikkan syukur bagi-Mu saja Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, penebus kami yang hidup. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya. Jangan pernah pergi awan kemuliaan-Mu dari hidup kami Bapa, supaya kami terus dikuatkan, supaya kami terus diterangi Tuhan dalam perjalanan hidup kami.
Kami mau terus bersama dengan Engkau Bapa, karena hanya Engkau yang kami akui. Engkaulah Bapa kami yang baik. Kau sungguh sangat baik ya Bapa. Engkau melihat hati kami yang selalu rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan, yang selalu rindu hanya menyembah kepada Engkau Tuhan. Bapa, jangan biarkan kami bergumul sendirian Bapa. Tolong kami terus anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin. Tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Haleluya. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, amin, melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, menghadapi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihi. Kita amenkan terus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajariku, haleluya, melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, menghadapi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik. Mari bersama kita bangkit berdiri. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang sekali lagi baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian,
sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kami mau terus nyatakan bahwa Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sungguh teramat baik Tuhan. Karena semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami manis dan indah. Bahkan Engkau akan kembalikan semuanya seperti penciptaan semula. Sungguh teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam hadirat Allah, menyembah, berdoa kepada Engkau. Kami akan mendengarkan firman Tuhan lebih dahulu, menjadi pendorong utama untuk kami merendahkan hati, hancur hati, remuk hati, nanti datang memuji menyembah Tuhan. Memohon kembali belas kasih, kemurahan-Mu, urapan-Mu Roh Kudus bagi kami jemaat-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami jemaat-Mu supaya bisa percaya, mengerti, yakin akan firman-Mu Tuhan. Terlebih mau melakukan, sehingga firman-Mu terus hanya mendatangkan berkat-berkat keajaiban dalam hidup kami. Hamba-Mu juga urapilah Tuhan mulut bibir lidah hamba-Mu, agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan segala kebenaran dan kemurnian, sesuai dengan isi hati Bapa, kehendak Bapa bagi kami anak-anak yang Kau kasihi di tempat ini. Bagi jemaat-Mu di Eben, bagi jemaat-Mu yang di Tempuran, biarlah firman ini memberkati mereka, menguatkan kami, membawa kami untuk lebih percaya, lebih mengasihi Tuhan, lebih menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Jika masih ada sisa kuasa iblis setan hendak mengganggu konsentrasi kami, mencuri firman, kembali kami bersati, mempergunakan kuasa darah anak domba Allah, yaitu untuk tolak dia, hancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Bersabdalah Engkau Bapa, berkata-katalah Engkau Yesus. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama, kembali saya menyapa jemaat Tuhan, baik jemaat di Eben maupun jemaat yang di Tempuran. Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita berbahagia beribadah. Selamat kita berbahagia mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kunci satu-satunya untuk hidup kita ini masuk nanti dalam kebahagiaan kekal, yaitu perjamuan kawin anak domba Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama, kita akan belajar firman Tuhan yang luar biasa ajaib ini di dalam Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai dengan 22. Ya, ayat 18 sampai dengan 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dalam Alkitab edisi pertama ini, Hal Mengikut Yesus. Mari kita cermati dengan seksama. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Puji nama Tuhan. Dari pembacaan ini kita mendapat nasihat dari firman Tuhan bahwa mengikut Tuhan Yesus itu
Jangan karena pengaruh kebanyakan orang. Dikatakan ayat 18, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Ya, Yesus meninggalkan orang-orang banyak ini. Ya, Yesus tidak suka kita mengikut Tuhan Yesus karena pengaruh kebanyakan orang. Pengaruh kebanyakan orang maksudnya bagaimana? Kita mengikut Yesus sama seperti kebanyakan orang. Kebanyakan orang yang mengikut Yesus karena untuk hal-hal yang jasmani saja. Kebanyakan orang mengikut Tuhan Yesus karena hanya untuk supaya sakit mereka disembuhkan. Hanya karena supaya perut mereka yang lapar dikenyangkan. Hanya supaya mereka mendapatkan kebutuhan-kebutuhan jasmani lain yang mereka butuhkan. Sehingga Yesus meninggalkan mereka semua itu. Jadi mengikut Tuhan Yesus jangan karena pengaruh kebanyakan orang. Secara pribadi, mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus harus sampai kita ikut berada di mana Dia berada. Jangan mau terpisahkan Bapak Ibu Saudara. Paulus bilang, apa yang memisahkan aku dari kasih Kristus? Apa yang memisahkan aku dari Tuhanku Yesus? Penindasan ini dan lain-lain. Dan banyak lagi. Paulus bilang tidak bisa. Mengikut Tuhan Yesus harus sampai ikut berada di mana Dia berada. Dia pernah berada di pengalaman kematian. Dia pernah berada di pengalaman kebangkitan. Dan Dia saat ini sudah berada dalam pengalaman kemuliaan, kesempurnaan. Kita harus sampai sana Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan mau dipisahkan di tengah jalan oleh karena hal-hal yang di dunia ini, yang di luar Tuhan, yang firman Tuhan sudah berulang-ulang katakan, semua isi dunia ini akan binasa. Untuk apa? Kita mau dipisahkan hanya karena hal-hal yang akan binasa. Ya, mengikut Tuhan Yesus harus sampai ikut berada di mana Dia berada. Mengikut Tuhan Yesus harus sampai meletakkan Dia sebagai kepala dalam hidup kita. Harus. Karena apa? Yesus menemukan masih ada orang Kristen belum meletakkan Yesus sebagai kepala dalam hidupnya. Tapi kuasa-kuasa di luar Tuhan yang diletakkan menjadi kepala di dalam hidupnya. Harus, karena kita ini nanti menjadi tubuh yang sempurna. Kita ini nanti menjadi mempelai wanita sorga. Dan Dia Yesus mempelai pria sorga. Dan Dia menjadi kepala untuk selama-lamanya di dalam hidup kita. Dan kita mulai melatih hidup kita ini, mulai dari kita hidup di dunia ini, ikut Tuhan Yesus, harus sampai kita meletakkan Tuhan Yesus menjadi kepala di dalam hidup kita. Latihan ini adalah persiapan untuk kita nanti betul-betul siap saat Dia datang menjadi kepala, menjemput tubuhnya mempelai wanitanya. Puji nama Tuhan. Dengar baik jemaat Tuhan. Kalau Yesus bilang seperti ini, berarti ini yang sedang terjadi di antara orang-orang percaya. Di tengah-tengah dunia ini. Ayat 20 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Semoga di tengah-tengah jemaat Ebenezer dan juga tempuran, firman ini tidak terjadi dalam hidup kita. Karena Yesus menemukan, dan ini keadaan rohani yang menyedihkan bagi Yesus. Betapa Dia rindu untuk meletakkan dirinya menjadi kepala di dalam hidup kita. Karena hanya dengan demikianlah jalannya
Yesus memiliki kuasa penuh untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk setiap masa depan kita, bahkan untuk setiap tujuan rohani hidup kita. Dengan dia menjadi kepala, dia punya kuasa kedaulatan penuh. Tapi kalau hidup kita ini kepalanya serigala, kepalanya burung, gak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena pada akhirnya kita hanya mengikuti kepala yang lain itu. Perhatikan, kita akan belajar malam hari ini supaya tidak terjadi untuk hidup kita. Pengganggu utama hubungan kita dengan Yesus sebagai kepala. Hari-hari hidup kita berlatih untuk menempatkan Yesus menjadi kepala dalam hidup kita. Pengganggu utamanya kita bahas malam ini adalah serigala, Bapak Saudara. Serigala. Serigala mempunyai liang. Serigala membuat liang dalam hidup orang-orang Kristen. Serigala membuat rumah tempat tinggalnya di dalam hidup orang-orang Kristen. Secara umum, serigala ini bukan hewan peliharaan, hewan ternak, bukan. Serigala ini dari awal penciptaan sampai sekarang dikenal dengan hewan liar, hewan buas, hewan ganas. Di dalam Alkitab kita akan lihat betapa berbahayanya orang Kristen kalau kepala dalam hidupnya adalah serigala. Ini pengganggu utama Bapak Saudara. Gak main-main kita. Tidak main-main. Ya, kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13. Haleluya. Ayat 31 sampai dengan 35 kita baca lengkap. Mari kita cermati dengan seksama. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah, katakan kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat aku berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Orang Kristen kalau hidupnya itu kepalanya adalah serigala, maka dia akan ganas seperti Herodes. Ya. Dia akan ganas seperti Herodes. Apa buktinya? Orang Kristen ganas seperti Herodes. Menjadi orang Kristen yang mudah untuk membenci. Mudah untuk pahit hati. Mudah untuk mendendam. Saya tidak bilang kalau orang Kristen gak mungkin membunuh lagi secara fisikly. Masih mungkin. Tetapi Tuhan Yesus mengkoreksi secara arti rohani. Mudah untuk membenci, mudah untuk pahit hati, mudah untuk mendendam. Siapapun orang Kristen, siapapun, masih bisa sakit hati. Tetapi di saat kita sakit hati, reaksi yang akan kita lakukan selanjutnya apa, itu adalah pilihan kita. Siapa bilang orang Kristen gak bisa sakit hati? Bisa, saudara. Sama seperti orang bilang orang Kristen gak bisa sakit. Sakit demam, sakit kanker, tumor, bisa.
Bisa, kita pun bisa sakit hati. Saya bisa sakit hati karena Bapak Ibu Saudara, begitu sebaliknya. Tapi pilihan untuk bereaksi dengan hal itu, kondisi itu yang terpenting di hadapan Tuhan. Kadang Tuhan biarkan memang kita sakit hati. Karena Tuhan tunggu. Tuhan mau lihat. Kita ganas seperti Herodes atau tidak. Mudah enggak untuk membenci. Mudah enggak untuk mendendam pahit hati. Normal kok. Wajar. Kita kan manusia. Bisa sakit hati, bisa. Tapi pilihlah untuk tidak membenci. Pilihlah untuk tidak mendendam. Tapi memberkati orang-orang yang membuat kita sakit hati. Tapi kalau orang Kristen seperti Herodes, dia akan mudah untuk membenci. Dia akan menjadi orang yang selalu menolak untuk ditegur dan dinasehati. Buktinya apa? Kepala Yohanes Pembaptis menjadi bukti betapa Herodes ini menolak untuk ditegur dan dinasehati. Perihal dia mengambil Herodian, istri saudaranya, untuk menjadi istrinya. Yang menurut adat Yahudi pada saat itu tidak boleh. Itu perzinahan. Ya. Dari kasus Herodes ini, yang paling sulit dinasihati orang Kristen adalah untuk hidup nikahnya benar. Ini paling sulit dinasehati. Ini paling sulit ditegur. Ini paling sulit memang. Herodes sampai memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Ayo anak-anak, kalau dinasehati oleh orang tuamu, oleh gembalamu untuk kau hidup masuk dalam mau memasuki nikah atau sudah masuk dalam nikah sebagai pasangan muda, engkau butuh nasihat orang tuamu yang sesuai dengan firman. Kalau tidak sesuai dengan firman, tolak. Engkau butuh nasihat firman Tuhan lewat gembalamu, lewat hamba Tuhan. Engkau butuh. Apalagi kalau betul-betul kita salah, kita ditegur, dinasehati, kita menolak. Sama seperti kita memutuskan hubungan kita dengan Yesus sebagai kepala. Satu-satunya yang dihubungkan oleh Yesus dengan sorga itulah nikah yang rohani. Yang kaitan eratnya adalah nikah yang jasmani. Suami menjadi kepala seperti Kristus kepala jemaat. Gak main-main soal nikah. Herodes mempermainkan ini. Ayo, orang tua, jangan bosan-bosan menasihati anak-anak kita. Untuk mereka nantinya memasuki nikah, supaya nikah mereka benar. Supaya mereka jangan terputus hubungannya dengan Yesus sebagai kepala. Nanti setelah mereka masuk dalam nikah yang benar, tetap kasih. Jangan rohani sesuai firman. Gak usah urusin yang lain. Urusin supaya mereka tetap nikah yang benar. Gak apa-apa. Sesuai firman Tuhan. Ya. Kalau mereka membuka diri untuk dinasihati, kesempatan untuk berikan nasihat firman Tuhan. Supaya apa? Menolong mereka. Supaya mereka tidak putus hubungannya dengan Yesus sebagai kepala. Jemaat Tuhan, apapun nasihat firman Tuhan di mimbar ini, apapun nasihat gembalamu untuk membawa hidupmu benar di hadapan Tuhan, kalau engkau sulit ditegur, engkau sulit dinasehati, itu sama dengan hidupmu rugi sendiri. Engkau sedang memutus Yesus sebagai kepala dalam hidupmu. Yohanes Pembaptis adalah buktinya. Paling sulit memang. Paling sulit kalau menasihati orang soal nikah yang benar. Kalau soal kerjaan, it's okay. Kalau soal imam-imam yang malas, yang telat,
masih gampang lah nerima hatinya. Tapi kalau sudah dinasehati soal nikah yang salah supaya dibenarkan, nah ini paling sensitif. Tetapi kita harus mau menerima supaya tidak seperti Herodes, tidak ganas seperti Herodes. Ya, mari. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ya, anak-anak dengar itu. Gak main-main soal nikah yang benar. Satu-satunya yang dikaitkan oleh Yesus masuk untuk nikah yang rohani adalah nikah jasmani orang-orang percaya di muka bumi ini. Jadi kalau engkau memasuki nikah, orang tua menasihati supaya benar, dengarkan. Yang sudah terlanjur salah dalam nikah, mau dibenarkan oleh firman Tuhan, mau dibenarkan lewat gembalamu, dengarkan. Kalau tidak mau ditegur dinasihati, serigala kita ini. Mau siapapun kita, mau baru jadi jemaat, mau lama jadi jemaat, serigala kita ini, gak bisa ditegur dinasihati. Ya, memutus hubunganmu sendiri dengan Tuhan, rugi sendiri. Jangan gampang-gampang salahkan Tuhan. Kita yang memutus hubungan itu. Hati-hati kita. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 dikatakan di sana. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Ganas seperti Herodes, ganas seperti serigala. Dari kisah Rasul ini kita belajar tidak mau bersatu dalam kawanan. Tidak mau bersatu dalam kawanan. Mudah untuk tertarik dengan ajaran-ajaran palsu. Ya, hari-hari ini lagi viral pendeta serang pendeta. Dengan ayat Alkitab yang satu dengan ayat Alkitab yang lain. Hati-hati. Ya, daripada Bapak Ibu Saudara salah untuk mengerti, memahami, lebih baik tanya gembala, tanya hamba Tuhan dalam penggembalaan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Dari antara kita katanya. Kalau kita jadi jemaat, tidak mau bersatu dalam kawanan, kita ini serigala. Kalau kita jadi jemaat yang mudah sekali untuk mengkeruhkan kawanan penggembalaan, untuk mencerai-beraikan kawanan penggembalaan, kita ini serigala di hadapan Tuhan. Kalau domba gak begitu. Domba itu pasti berusaha bersatu di dalam penggembalaan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah. Yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kita bisa jadi jemaat Tuhan. Kita bisa jadi domba Tuhan. Itu semata-mata karena korban darah Yesus. Karena korban dari darah Yesus, kita diambil menjadi jemaatnya. Tapi kita malah berubah, mau jadi serigala di tengah-tengah kawanan. Wah, aku enggak mencerai-beraikan, Om. Aku enggak mengeruhkan kawanan penggembalaan. Tapi kalau tidak mau bersatu dalam penggembalaan, sama saudara. Tidak suka digembalakan,
tidak peduli dengan penggembalaan. Tidak setia dalam penggembalaan. Sama. Makanya ada istilah serigala berbulu domba. Ada. Ya, hati-hati. Gak boleh cuek. Kalau memang engkau tidak serigala, engkau pasti antusias untuk bersatu dalam kawanan domba-domba Allah. Gak boleh cuek. Gak boleh tidak setia, harus setia. Kalau tidak, di mata Tuhan, kita ini serigala yang hanya menunggu waktu saja akan keluar naluri. Insting serigala pasti mencerai-beraikan. Oh, gak usah di Ebenis. Ayo pindah yuk. Di sana lebih enak, pendetanya lebih lucu. Kumisnya lebih melinting. Mulai mencerai-beraikan kawanan. Itu serigala, hati-hati. Hati-hati. Semoga kita bisa mengerti firman Tuhan ini. Ya, jangan mudah terseret ajaran-ajaran palsu. Ya, hari-hari ini saya peringatkan supaya saya tidak hutang darah di hadapan Tuhan. Kalau ragu, terlanjur mendengar, menonton perdebatan-perdebatan di YouTube, di media sosial, mending tanya gembalamu, gembala kita, hamba-hamba Tuhan dalam penggembalaan. Saya pribadi gak pernah suka menonton perdebatan-perdebatan antar hamba Tuhan, apalagi perdebatan lintas agama, gak pernah suka saya. Karena pada akhirnya pelajaran utama yang kita dapatkan adalah merasa paling benar sendiri. Gak ada nilai rohaninya sama sekali sudah. Untuk apa ngabis-ngabisin kuota, ngabis-ngabisin waktu, nonton itu semua. Untuk apa? Ya, untuk apa? Berdebat merasa paling hebat. Berdebat untuk merasa mana yang paling kuat. Lebih kuat kebenaranku, doktrinku. Makanya hati-hati jemaat Tuhan. Sungguh-sungguh jadi domba yang tergembala di hadapan Tuhan. Ya, jadi mari jangan jadi serigala. Kalau kita jadi serigala, Tuhan Yesus enggak mau jadi kepala dalam hidup kita. Jadilah domba-domba Allah. Karena apa? Karena Yesus itu digelari anak domba Allah. Kalau Yesus digelari anak serigala Allah, gak apa-apa kita jadi orang Kristen jadi serigala. Tapi kan Yesus digelari anak domba Allah. Artinya kita harus jadi domba-domba selama kita hidup di dunia ini. Yosua 6 ayat 5, beberapa ayat lagi. Yosua 6 ayat yang kelima. Yosua 6 ayat yang kelima. Firman Tuhan, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kita tahu cerita ini, tapi terkadang kita melewati bahwa di saat kehancuran tembok Yeriko, ada tanduk domba menjadi sangkakala untuk menggetarkan, meruntuhkan tembok Yeriko pada saat itu. Lukas 4 ayat 5 sampai dengan 8. Lukas 4 ayat 5 sampai dengan 8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu,
Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Perhatikan. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, mengabdi. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini, saudara, mungkin pergumulan kita seperti menghadapi tembok Yeriko yang kokoh. Pencobaan yang di depan, pergumulan hidup yang di depan. Ada yang lagi bergumul melawan dosa-dosa akhir zaman untuk lepas dari dosa-dosa Yeriko, dosa-dosa Babel. Ada yang lagi bergumul dengan tembok-tembok pencobaan. Tetapi di saat kita sungguh-sungguh menjadi domba, dan domba itu punya tanduk yang menjadi senjata utamanya. Dipakai untuk nanduk, tidak. Dipakai untuk menjadi sangkakala. Tanduk domba menjadi senjata kemenangan domba-domba Allah. Sangkakala. Sorak-sorai kita. Pujian kita. Penyembahan kita. Kita lantunkan, kita serukan seperti sangkakala. Itu kunci kemenangan kita sebagai domba. Biar masalah itu seperti tembok Yeriko. Kalau kita sungguh-sungguh dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, dengan hancur hati, memuji Tuhan, menyembah Tuhan seperti bunyi sangkakala di sorga, bukan banter-banteran, bukan. Tetapi sungguh-sungguh kita serukan bahwa Yesus itulah penolong kita, sumber kekuatan kita. Tuhan pasti tolong kita. Kalau Israel ditolong, saya hari ini ditolong. Kalau Israel ditolong, besok pun saya ditolong. Kalau Israel ditolong, maka sampai Yesus datang kali kedua, saya pasti ditolong oleh Tuhan. Ini iman kita sebagai domba Allah. Dan perhatikan, iblis itu haus penyembahan. Sampai Yesus pun ditawarkan untuk menyembah iblis. Apa artinya bagi kita? Karena pada akhirnya Yesus tidak mau menyembah dia. Justru dikatakan segala musuh sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Malah iblis dan semua musuhnya menyembah Yesus. Sampai kapanpun iblis tidak bisa menjadi Tuhan. Sampai kapanpun iblis tidak bisa menang lawan Yesus. Dan sampai kapanpun iblis tidak bisa kembali ke sorga. Dan saat kita menyembah dia, kita sedang mempermalukan iblis. Di saat kita menyembah dengan sepenuh hati, betul tujuan penyembahan kita untuk sampai ke hadirat Allah, untuk bisa menyenangkan Bapa yang di sorga, betul. Bagaikan bau dupa yang harum, mesbah dupa emas sampai ke tahtanya, betul. Kita menyembah dia sebagai penyerahan hidup sepenuh. Kita menyembah dia sebagai betul-betul kita percaya sepenuh akan Tuhan. Tapi di saat kita menyembah dia, ada pihak musuh yang juga sedang kita permalukan. Dengan kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, di saat itu juga iblis sedang kita permalukan. Di saat kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, di saat itu juga kita sedang mempertegas kepada iblis bahwa dia tidak akan pernah jadi Tuhan, bahwa dia tidak akan pernah menang atas Yesus, bahwa dia tidak akan pernah menang atas hidup kita. Maka sungguh-sungguhlah memuji Tuhan, menyembah Tuhan sungguh-sungguhlah. Karena kuasa itu meruntuhkan tembok Yeriko di akhir zaman ini. Para pelayan bisa mempersiapkan diri. Jadi kalau diajak menyembah, memuji Tuhan, biar itu menjadi sangkakala tanduk domba dari mulut kita yang keluar dari hati kita. Sehingga saat kita sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, keajaiban itu sedang terjadi. Di saat kita sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, iblis
sedang menutup mukanya karena dia malu. Dia sedang kita permalukan. Dia sedang kita ingatkan bahwa dia tidak akan pernah jadi Tuhan sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah menang atas Yesus dan atas hidup kita, karena kita adalah jemaat yang diperoleh oleh darah anak domba Allah. Mari jemaat Tuhan, di kesempatan malam hari ini, biarkan Yesus menjadi kepala dalam hidupmu. Biar Tuhan yang atur. Kalau Tuhan Yesus jadi kepala, luar biasa. Dia pelihara hidup kita. Amin. Dia lindungi kita. Amin. Dia jaga hidup kita. Amin. Apapun yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini, Tuhan Yesus itu sangat tahu. Terpujilah nama Tuhan. Roh Kudus menolong kita sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Mari ambil posisi untuk kita sama-sama buka hati. Ayo, jangan malu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ingat, di saat kita sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan, ada pihak musuh yang sedang kita permalukan. Dan kita sedang mempertegas kenyataan yang harus diterima oleh iblis. Dia tidak akan pernah jadi Tuhan. Dia tidak akan pernah menang lawan Yesus. Bahkan dia tidak akan pernah menang untuk mengganggu hidup kita. Tidak akan pernah. Sungguh-sungguhlah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kita hidup berpengharapan karena janji Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Yang mau berlutut, duduk berdiri seperti kami silahkan. Yang terpenting buka hatimu, buka suaramu. Kita akan datang menyembah, memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita pujikan dari atas. Ini iman kita percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah,
Jangan berputus asa, amin. Mukjizat Tuhan ada, amin. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, haleluya, jangan pernah menyerah, haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Kami mau setia, kami mau terus percaya Tuhan akan janji-janji-Mu yang menghidupkan pengharapan kami, menghidupi jiwa ini, roh ini Tuhan, menghidupi semangat kami Tuhan. Karena Kau yang berjanji pasti terjadi Tuhan. Haleluya. Kami mau terus hanya menyembah-Mu Yesus. Kami hanya mau terus menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Dimanapun kami berada, apapun yang kami hadapi Tuhan, Tuhan beserta dengan kami selalu. Tuhan beri kekuatan selalu. Haleluya, haleluya. Kami tidak mau menyerah Tuhan. Kami mau terus ikut Engkau Yesus, kepala dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau yang kami sembah, tidak ada yang lain Bapa. Hanya Kau yang kami puja Yesus, tidak ada yang lain. Kaulah Raja segala raja. Semua musuh ditaklukkan di bawah kaki-Mu Yesus. Kami mau terus memuji nama-Mu, kami mau terus menyembah-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu ada hari ini, mukjizat-Mu ada esok hari, mukjizat-Mu ada sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya. Walau besok kami belum tahu melihat, walau hari depan kami belum tahu melihat, tapi Tuhan kami sudah sediakan. Mukjizat-Mu selalu ada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau setia, kami mau percaya Tuhan. Dengan keteguhan hati kami mau setia, kami mau percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Kami mau menjadi penyembah-Mu saja Bapa. Penyembah-Mu yang benar Yesus. Haleluya. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, namun karena Engkaulah di pihak kami Tuhan. Tembok-tembok Yeriko akhir zaman pasti Kau runtuhkan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, Kau menjadi Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau menjadi penebus hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau mau memiliki hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau menjadi anak domba Allah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur. Syukur buat firman-Mu, syukur buat janji-Mu Tuhan, syukur buat pimpinan-Mu Yesus, kepala dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus setia dan percaya Tuhan. Kami mau terus setia dan percaya. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkah, pegang kami terus Tuhan. Walaupun ku dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat ya semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Engkau Allah Maha Ada. Kau
Engkau selalu ada dimanapun kami berada. Biarlah kami mau terus ikut Engkau sampai kami betul-betul selalu berada juga di mana Engkau berada, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah terus langkah kami Tuhan. Jangan biarkan ada kuasa-kuasa lain menjadi komando dalam hidup kami. Biarlah hanya Yesus saja, Raja di atas segala raja saja, Tuhan di atas segala Tuhan saja, yang menjadi kepala dalam hidup kami. Hamba-Mu berhenti berkata-kata Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu berkarya tanpa batas, mengerjakan firman-Mu menjadi sempurna dalam hidup kami. Ampuni Tuhan, jikalau mungkin ada 1-2 jemaat yang memutus hubungannya dengan Engkau dan menempatkan musuh-Mu menjadi kepala dalam hidupnya. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Engkau pulihkanlah hidup kami. Engkau pulihkanlah hati kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, baik yang di Eben maupun di Tempuran, berkati. Jadikan jemaat yang sungguh-sungguh bersatu teguh dalam kawanan. Jadi jemaat yang setia dan tetap percaya sampai Engkau datang kali kedua. Berkati Tuhan, dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Berkati Tuhan, bawa semua nikah-nikah jemaat-Mu masuk dalam nikah yang rohani, pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Bawalah Tuhan, jangan biarkan ada pengganggu-pengganggu lagi dalam nikah-nikah jemaat. Tuhan, pagari setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan. Pagari Tuhan, sehingga kami teguh membawa nikah-nikah kami masuk nikah yang rohani. Anak-anak kami berkati Tuhan, menjadi anak-anak yang nurut akan firman, mau mendengarkan perkataan orang tua yang benar, yang baik. Masa depan mereka adalah di tangan Tuhan. Kami orang tua hanyalah Tuhan percayakan untuk membimbing mereka sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Beri hikmat kepada seluruh kami orang tua, sehingga seluruh anak-anak kami tidak ada satupun yang terhilang. Sungguh-sungguh cinta Tuhan, sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh berharap sepenuh kepada Tuhan. Sampai pada masa depan mereka, Tuhan terus campur tangan. Terima kasih Tuhan. Setiap mata pencarian jemaat-Mu berkati. Dalam bidang apapun, seturut dengan firman Tuhan, Kau Tuhan limpahkan 30, 60, 100 kali lipat bagi jemaat. Sehingga berkat-berkat itu bukan membuat jemaat-Mu jauh dari Engkau, tetapi berkat-berkat itu membuat jemaat-Mu semakin dekat, semakin cinta kepada Tuhan, semakin menyadari bahwa semua itu asalnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada jemaat-Mu yang saat ini sedang terganggu kesehatan. Ibu Gembala kami tolong. Kau pulihkan bagian yang sakit. Pasca beliau jatuh, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Saat ini kami berdoa khusus untuk Ibu Gembala kami. Saat ini kuasa bilur-bilur mengalir Tuhan. Saat ini kuasa bilur-bilur bekerja, memulihkan apa yang harus dipulihkan, menyembuhkan bagian yang sakit. Jemaat-jemaat yang lain juga yang sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan. Masa-masa pemulihan Tuhan tolong semuanya, supaya kami kembali bisa giat dalam ibadah kami, terlebih dalam pelayanan-pelayanan kami ke depan Tuhan. Kami terus bersatu dalam kawanan ini. Haleluya. Agenda ibadah kami sepanjang minggu ini berkati setiap para pelayan-Mu
biarlah sungguh-sungguh dengan pengabdian diri berbakti kepada Tuhan. Karena itulah yang Bapa mau. Pakai semua sesuai dengan talenta, sesuai dengan tugas pelayanan masing-masing. Sepanjang minggu ini, terlebih hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai menjadi juru bicara sorga, berbagi berkat firman, pakai Tuhan. Sehingga firman itu betul-betul tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu menghidupi setiap telinga yang benar, menghidupi setiap tanah hati yang ditaburi kebenaran firman. Haleluya. Urapi semua Tuhan, para pelayan-Mu yang melayani dalam setiap agenda ibadah pelayanan kami sepanjang minggu ini. Bukakan firman. Berkati setiap perencanaan-perencanaan di gereja kami ini, renovasi apapun itu sarana prasarana. Tuhan tolong buka jalan sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah di masa-masa kami menghadapi tahun pemilu ini, Tuhan tolong Roh Kudus berbicara kepada setiap orang percaya di seluruh Indonesia ini untuk tidak memilih pilihan yang salah, tetapi memilih apa yang dipilih oleh Tuhan, apa yang dipilih oleh Roh Kudus Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau melihat jemaat-Mu yang sudah ikut ibadah online ini, jemaat tempuran. Setiap pribadi menyampaikan kerinduannya, harapannya, isi hatinya kepada Engkau. Kami berserah kepada Tuhan saja. Dengarkanlah Tuhan. Dengarkanlah Tuhan suara hati kami semua. Kaulah sumber jawaban atas segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Masih dalam suasana penyembahan, bukalah hatimu untuk kita sama-sama menerima berkat dari Bapa Surgawi yang Tuhan sudah sediakan untuk dilimpahkan dalam hidup kita semuanya. Berkati para pelayan-Mu yang sudah melayani malam hari ini. Pakai semuanya, pakai selalu dengan kekuatan pengurapan stamina baru untuk terus eksis Tuhan di kebun anggur-Mu, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita selesaikan ibadah kita malam hari ini, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kali kedua menjemput kita semuanya bersama dengan Dia, kepala kita, Raja kita, Yesus anak domba Allah di Yerusalem yang baru, kekal selamanya. Terimalah berkat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dengan percaya. Haleluya. Amin. Selamat malam. Sampai kita berjumpa kembali dalam ibadah-ibadah kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. In His name I find. In His name I find. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name